Jangan taruh apanya, biar anaknya taruh materinya. Nanti kita anak taruh. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainal jawab? Afifah Az-Zahra. Maafi jawab. Connecting terus. Imam Lutfi. Di sini akhwat. Ya, mau masuk dia. Gak ada orang lagi. Nah ini dia. Apa yang mau dimulai kalau gak ada orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Fifa Zahra. Silahkan hidupkan suaranya. Ata Naifa, hidupkan suaranya. Mati Rasal Sabila, hidupkan suaranya. Anissa Fitria, hidupkan suaranya. Salwa Salsabil, hidupkan suaranya. Adi Amelia, hidupkan suaranya. Hania Salma, hidupkan suaranya. Fatimah, hidupkan suaranya. Nazia Lutfia, hidupkan suaranya. Rayahani Ananda, suaranya hidupkan. Jiwanya juga jangan lupa. Aprita Irawan, Rantia Anissa, kemudian Naura Aliani. Rayhani Andanda udah. Zia, Deva, hidupkan suaranya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mana ini? Anissa Fitria hadir, nggak bisa dihidupkan. Tayyib kita hidupkan. Kalau nggak bisa dihidupkan suaranya, nggak bisa dihidupin tat. Naura Aliani hadir. Tayyib. Fatimah hadirah. Ada nasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia yang selalu bersama kita, yang selalu kita rasakan. Di antaranya kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan keimanan, kita masih diberikan ketakwaan untuk bisa menjalani usia, untuk bisa menjalani kehidupan dalam menuntut ilmu, karena orang yang menjalani kehidupannya dengan menuntut ilmu adalah orang yang meniti jalan ke surga Allah Azza wa Jal. Tayyib. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita
Pelajaran apa? Tarikhul Tarikhul Fiqh. Tayyib. Sebelum Ustaz lanjutkan Zia Syamsia, sampai mana pelajaran kita? Zia Syamsia sampai sini, nggak ada di sana. Sampai mana? Aduh, hai. Atanaifa, sampai mana pelajaran kita? Di mana? Ketik sampai mana pelajaran kita? Sampai mana pelajaran kita? Lupa. Tayyib, mana lagi nih? Syarafina Uwu, mana nih sampai mana pelajaran kita nih? Sampai mana pelajaran kita? Semuanya. Halaman 51, Ustaz. 51. Halaman 51, Masya Allah. Atira Salsabila, Sofi Hafidhah, mereka menjawab Masya Allah. Kayaknya masih 2 orang yang fokus ini. Yang lainnya kemana ini? Allahu Akbar. Baik, halaman 51 ya. Tentang apa itu halaman 51, Aprita Irawan? Tentang apa itu Aprita Irawan? Halaman 51. Agina Humairah, tentang apa itu? Halaman 51. Kedudukan, Ustaz. Tentang Kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah. Masya Allah. Jayid. Udah cukup ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya ini? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Bismillah. Halaman 51 ya. Kayaknya sungguh kok mati? Mama. Jangan panggil mama di sini ya. Yang ngajar bukan mamah kamu. Baik. Halaman 51 benar itu, bukan halaman 55 kita sekarang. Iya, 55, Ustaz. Baik, 55. Perhatikan pembahasan kita mengenai tentang kedudukan sunnah. Hai, laisa sababu tasyri'il fiqh wal ahkam. Amma al-ahkam allati ya'ti tasyri'u an tariqi mu'alajatil qada'il hasilah fa hiya aqall min sabiqatiha. Tayyib. Jadi pembahasan kita mengenai tentang pensyariatan fikih atau hukum-hukum khususnya
yang mana pensyariatan hukum tersebut di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan 3 bentuk. Yang pertama, tanpa ada sebab Allah Subhanahu wa taala berikan atau turunkan hukum. Yang kedua, oleh sebab sebuah konflik, sebuah permasalahan yang terjadi, Allah turunkan solusi jalan keluarnya. Atau yang ketiga, dengan bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayatnya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Jadi itu metode atau bentuk bagaimana pensyariatan hukum-hukum di dalam agama kita. Jadi bukan tanpa bentuk ya, ada bentuknya. Ada 3 bentuk. Bahwasanya kebanyakan, ini ringkasan yang Ustaz sebutkan, bahwa ringkasan hukum-hukum tersebut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya itu turun ibtidaan, dengan tanpa sebab. Jadi Allah turunkan langsung begitu saja, tanpa ada permasalahan, tanpa ada pertanyaan. Allah turunkan ayat-ayatnya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabda-sabdanya. Ini yang paling banyak. Adapun karena sebuah permasalahan ini lebih sedikit. Karena sebuah permasalahan lalu Allah turunkan hukum dari ayatnya atau dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih sedikit daripada yang pertama, bentuk yang pertama tadi, yang ibtidaan tadi. Ya. Lalu kita bahas yang ke halaman 55. Wal qadayal hasilah wal mushkilat allati waqa'at lil mujtama'. Perhatikan kitabnya. Jadi kita masih membahas bentuk yang kedua, yaitu mengenai tentang permasalahan yang terjadi, lalu datanglah Al-Qur'an atau hukum-hukum Allah turun menjelaskan solusi atau arahannya, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di atas yang sampai nomor 13 ini bentuk-bentuk pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qadayal hasilah wal mushkilatil lati waqa'at lil mujtama'. Najidul Qur'an yatanazzalu fil hukmi fiha. Kejadian-kejadian yang terjadi ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat ketika itu, najidul Qur'an yatanazzalu fil hukmi fiha. Al-Qur'an, kita dapatkan Al-Qur'an turun menjelaskan hukumnya. Au ahyanan yatanazzalul wahyu ala rasulihi bil hukmi. Atau terkadang turun wahyu kepada Rasulullah dengan menjelaskan hukum dari permasalahan tersebut. Jadi ini maksudnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amthilatu ala hadza katsiratun naktafi bil isyarati ila ba'dihha. Dan contoh-contoh dari bentuk yang seperti ini sangat banyak, maka kita cukupkan dengan isyarat dari sebagian bentuknya saja. Perhatikan mu'alajatu mushkilatidh dhihar. Ini kalau enggak salah udah kita jelaskan. Mushkilatudh dhihar, permasalahan dhihar. Ini ada di permasalahan fikih. Karena di dalam pelajaran fikih akan dibahas apa itu dhihar, akan dijelaskan di situ. Tapi di sini Ustaz jelaskan apa permasalahan dhihar secara ringkas ya. Dhihar adalah permasalahan yang terjadi antara suami istri, yang mana si suami mengucapkan dhihar kepada istrinya. Apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan bahwa punggung istrinya mirip dengan punggung orang-orang yang haram untuk disetubuhinya. Entah itu ibunya ataupun adik kandungnya. Dia katakan bahwa punggung istrinya sama dengan punggung ibunya atau punggung adik perempuannya. Maksudnya apa? Dia enggak mau menyetubuhi istrinya lagi. Wallahu taala alam. Seperti itu permasalahan zihar. Wa dzalika hinama dhahara Aus ibn Samit min zaujatihi. Dan itu terjadi ketika
seorang sahabat yang bernama Aus ibn As-Samit. Aus ibn As-Samit menzihar istrinya yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Setelah dia zihar, lalu turunlah Al-Qur'an. Al-Qur'an bercerita tentang apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Allah Ta'ala berfirman, Qad sami'allahu qawla allati. Siapa yang bicara? Jangan dibicara. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berdebat kepada suaminya dan ia mengadu kepada Allah, dan Allah telah mendengar percakapan mereka berdua, kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kasusnya dalam permasalahan zihar. Adapun solusinya ada di ayat-ayat setelahnya. Tayyib. Ini salah satu contoh. Kemudian mu'alajatu qadhiyatil qadhfi, solusi dari permasalahan qadhaf. Apa itu permasalahan qadhaf? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu masalah qadhaf? Ya talibat. Ada yang tahu permasalahan qadhaf di sini? Ada yang tahu permasalahan qadhaf di sini? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Enggak pernah dengar sedikit pun tentang qadhaf? Pernah. Pernah. Apa yang didengar itu? Pernah dengar tapi enggak tahu, Ustaz. Pernah dengar tapi enggak tahu. Taib. Qadhaf ini adalah menuduh wanita muslimah atau wanita yang tidak dia kenal dengan perbuatan-perbuatan keji. Dengan perbuatan-perbuatan keji. Perhatikan, itulah permasalahan qadhaf. Misalnya menuduh salah seorang wanita dengan menuduh bahwasanya ia seorang pelacur atau orang yang sudah bersetubuh dengan orang lain. Sawaun akana qadhful ajnabi lil ajnabiyah am qadhfuz zauji li zaujatihi. Dan mana baik permasalahan ini antara orang asing dengan wanita asing saling menuduh, atau laki-laki asing menuduh wanita yang tidak dia kenal dengan perbuatan keji tersebut, atau di antara suami istri. Atau di antara suami istri juga bisa terjadi. Misalnya suaminya mendengar berita bahwasanya istrinya begini sehingga suaminya pun menuduh istrinya dengan perbuatan keji tersebut. Ini bisa terjadi. Dan ini ada permasalahannya di dalam Al-Qur'an. Ini ada permasalahannya di dalam Al-Qur'an. Naam. Contoh berikutnya mu'alajatu qadhiyatil asra. Solusi dari permasalahan tawanan. Al-asra tawanan perang. Wa tauzi'ul ghanaim. Kemudian solusi dari permasalahan pembagian harta rampasan perang. Ila ghairi dzalika minal ahkam allati yatulu dzikruha, dan selainnya tentang hukum-hukum yang kalau dijelaskan tentu sangat panjang. Wa bi khasatin annana nuridul hadits an tarikhil fiqh. Wa bi khasatin annana nuridu al hadits an tarikhil fiqh. Terlebih lagi kita ingin mengkhususkan pembahasan tentang tarikhul fiqhi. Lidzalika aktafi bihadzal qadar wa man arada al-istizadah
falyarji ila dzalika fi asbabin nuzul au asbabi wurudil hadis. Makanya kita cukupkan begini saja penjelasannya, secukup-cukupnya. Bagi siapa yang ingin menambah wawasannya, silahkan mencari referensi tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, atau asbabu wurudil hadis, sebab-sebab munculnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya, anna hadzal daur, bahwasanya fase ini, fase pensyariatan fikih ini, yu'tamadu fit tasyri' ala majmu'il kitabi wa sunnah. Notabene-nya, kebanyakannya dalam permasalahan syariat fikih ini, kebanyakannya itu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa ahyanan ila ahadihima, dan terkadang dengan salah satu dari keduanya, entah itu Al-Quran atau Sunnah. Atau ya'til Quran mujmalan wa tufassiluhu wa tubayyinuhu sunnah, atau Al-Quran turun dengan bentuk yang umum atau bentuk masalah yang belum jelas, lalu dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syamalatis sunnah jami'a abwabil fikhi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencakup seluruh bab-bab permasalahan fikih. Lidza, untuk itu, najidu kutubal hadits rattabahal ulama ala abwabil fikih. Maka kita dapatkan buku-buku hadits, kitab-kitab hadits, para ulama mengurutkannya, menyusunnya sesuai bab-bab fikih. Jadi kitab-kitab hadis yang mana isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusun, diurutkan sesuai bab fikih. Makanya setiap kitab hadis kebanyakannya dimulai dari sama dengan kitab fikih. Kalau kitab fikih dimulai dengan kitabut taharah, maka kitabul hadis, kutubul hadis juga dimulai dengan kitabut taharah, namun isinya hanya hadis-hadis yang berkaitan tentang kitabut taharah saja atau babut taharah. Wahya wafiyatun fil jumlati bi jami'i hajatil muslimin fi kulli bi'atin wa fi kulli zaman, yang mana itu sudah mencukupi bagi seluruh kebutuhan kaum muslimin di setiap tempat dan setiap masa. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarribu sahabatahu 'alal fatwa wal qada' bainan nas, dan sungguh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melatih atau senantiasa melatih sahabat-sahabatnya untuk berfatwa dan juga memutuskan perkara di antara manusia. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu bahwa umurnya tidak abadi, bahwa keberadaannya di dunia ini tidak kekal, maka dia mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara berfatwa dan memutuskan perkara di antara manusia. Wa ya'muruhum bidzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk berfatwa ataupun untuk memutuskan perkara di antara manusia. Kama fa'ala ma'a Amr bin al-As, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Amr ibn al-As wa Ma'qil ibn Yasar. Akhraja Ahmad an Ma'qil bin Yasar qal, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ma'qil bin Yasar qal, ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqdi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanku untuk memutuskan sebuah perkara. Wa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innallaha tabaraka wa ta'ala ma'al qadi ma lam yahuf amdan, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama para qadhi. Qadhi adalah yang memutuskan perkara. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin hakim juga bisa digunakan. Bersama para hakim yang memutuskan perkara malam yahuf amdan, selama dia tidak melenceng sengaja, tidak
tidak melenceng atau berbuat kesalahan sengaja. Wa kadza qala li Uqbah bin Amir fi khasmaini ja'ahu. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir terhadap dua orang yang sedang konflik yang mendatangi Uqbah bin Amir. Lalu Nabi mengatakan iqdi bainahuma, silahkan putuskan perkara di antara mereka berdua. Jadi beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya agar para sahabatnya berfatwa dan memberikan keputusan di antara manusia dengan adil tentunya. Wa kama kana hunaka qudatun ma'rufuna fi ahdihi fil Madinah yaqduna bainan nas. Begitu pula di Madinah ketika itu terdapat pula qadhi atau hakim-hakim yang terkenal di kota Madinah yang mana mereka memutuskan perkara di antara manusia. Rawal qadhi Waqi' qal, diriwayatkan oleh qadhi Waqi', ia berkata haddatsana Abdullah ibnu Abi Dunya qal haddatsana Abu Quraib atau Karib. Jadi Qadhi Waqi' berkata bahwasanya Abdullah bin Abi Dunya bercerita kepada kami bahwa Abdullah bin Abi Dunya mendengar cerita ini dari Abu Quraib. Qal, Abu Quraib berkata haddatsani Ibnu Abi Zaidah. Abu Quraib menceritakan bahwa dia diceritakan oleh Ibnu Abi Zaidah an Mukhalid an Sya'bi, yang mana Ibnu Abi Zaidah mendengar dari Mujalid dan Mujalid mendengar dari Asy-Sya'bi. Qal, ia berkata al-qudatu arba'ah. Maksudnya adalah yang memutuskan perkara di antara manusia ketika itu di Madinah itu ada 4. Siapa mereka? Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, wa Abu Musa. 4 orang. Ini menjelaskan bahwa di Madinah pun ketika itu ada qadhi atau orang-orang yang memutuskan perkara di antara manusia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Akhbarana Ar-Ramadi qal haddatsana Abdul Razzaq qal akhbarana Ma'mar an Qatadah qal kana al-qudatu ashabu Muhammadin sittah, Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, wa dzakara Zaid ibn Thabit. Kemudian ada riwayat lain dari Ramadi, dari Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah. Mereka mengatakan bahwa kana al-qudah ashabu Muhammadin sittah, bahwasanya dahulu yang menjadi qadhi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6, yaitu Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, kemudian Zaid ibn Thabit. Wa fi hadza khilaf, dan di dalam masalah ini ada perselisihan. Fa akhbarani Ahmad bin Abi Khaythamah an Mus'ab az-Zubairi an Malik ibn Anas an Az-Zuhri an Abu Bakr wa Umar lam yakun lahuma qadin hatta kanatil fitnah fastaqda Muawiyah. Maksudnya ada perselisihan bahwasanya belum tentu benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara para sahabat Nabi yang terkenal menjadi qadhi ada 6, belum tentu. Kenapa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar mereka ketika di masa mereka tidak ada qadhi. Hatta kanatil fitnah fastaqda Muawiyah. Sampai ke dalam permasalahan fitnah ketika itu, maka mereka meminta keputusan kepada Muawiyah. Akhrajat Tabrani an Masruq qala kana ashabul qudai ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittah, Umar, Aliyan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari. Ini menguatkan riwayat yang sebelumnya bahwa dahulu sahabat-sahabat yang menjadi qadhi yang memutuskan perkara di antara manusia itu ada 6, Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan Abu Musa al-Asy'ari.
wa kana yufti fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi iqrarihi wa adami inkarihi alaihim kullun min, dan bahwasanya mereka tersebut berfatwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan dari Rasulullah dan tidak diingkari, tidak ada pengingkaran dari Rasulullah terhadap mereka. Tidak ada pengingkaran Rasulullah terhadap mereka. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir, Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari, wa Ubadah ibn Samit, wa Abdullah bin Mas'ud. Ya, waqad nazamahum Syamsuddin ibn Ash-Shulli fi hadhihi al-abyat. Wa fi zaman al-Mukhtar afta bi amrihi Abu Bakr al-Faruq, Uthman, Haidar, Hudzaifah Ammar, wa Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Abu Darda, wa huwa Uwaimir, Ubay Abu Musa ila Ash'arin tama, wa khatam an-nizami bi ibn Auf Mu'attar, wa Zailul Hajawi hadha an-nazm bi qawli. Jadi setelahnya ini tentang menjelaskan mengenai tentang orang-orang yang berfatwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada fase ini, karena kita membahas tentang tarikhul fiqh, pada fase ini pensyariatan hukum ataupun fikih di masa tersebut ini kebanyakannya atau hampir keseluruhannya ini bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, ataupun kepada salah satu dari keduanya, yaitu entah itu dengan Al-Quran atau itu dengan Sunnah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup tentu beliau yang memutuskan sebuah perkara. Setelah tiada, maka para sahabatnya yang menggantikan kedudukan atau posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutuskan perkara di antara manusia. Inilah pembahasan tentang fase pensyariatan fikih. Fase pensyariatan fikih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lagi atau tentang bab baru yang membahas tentang al-fiqhu fi ahdil khulafa'ir rasyidin. Jadi yang bab kemarin fikih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang di masa al-khulafa'ir rasyidin. Itu yang harus diingat. Setiap pembahasan kita harus tahu ini yang kita bahas apa temanya, apa pembahasannya. Itu harus tahu. Nih, at-tasyri' wal fiqh fi ahdir Rasul. Ini yang pertama, di masa Rasul bagaimana pensyariatan fikih. Adapun setelahnya pensyariatan fikih di masa Khulafaur Rasyidin. Wadih? Fahimtunna? Fahimtunna ya talibat? Waduh. Fahimtunna ya? Tayyib. Jazakumullah khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.